sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Topik yang kita bahas kali ini adalah Prabowo Gibran. Apakah layak jadi presiden dan wakil presiden? Dengan berbagai trik dan intrik kekuasaan, Prabowo Gibran oleh Komisi Pemilihan Umum telah ditetapkan sebagai pasangan capres dan cawapres mengikuti kontestasi pada Pilpres 2024 akan datang. Hingga kini, keikutsertaan Prabowo Gibran sebagai pasangan capres-cawapres membuat persepsi masyarakat terbelah dua. Bagi masyarakat penggiat dan pencinta demokrasi, keikutsertaan pasangan ini cacat etik atau moral dan sangat lemah legitimasi. Pasangan ini terbentuk karena intervensi kekuasaan dan syarat dengan aroma kolusi, korupsi, dan nepotisme. Berbeda dengan kelompok masyarakat tersebut, ada kelompok masyarakat pemburu kekuasaan yang membenarkan segala sesuatu untuk meraih kekuasaan. Kedua kelompok ini sedang dan terus berjuang untuk pembenaran dan pembuktian bahwa pendapat mereka benar adanya, dan itu hanya bisa dijawab oleh waktu dan sejarah. Terlepas dari proses pertarungan yang sedang terjadi, kita sebagai masyarakat pemilih akar rumput perlu mengkulik secara mendalam profiling dan karakter Prabowo Gibran. Apakah layak jadi presiden dan wakil presiden sesuai dengan harapan rakyat? Prabowo yang kini berusia 72 tahun konon telah 2 kali mengalami serangan stroke, asam urat tinggi, hingga berjalan saja kelihatan tidak jejak. Seorang militer di zaman Orde Baru dengan pangkat Letnan Jenderal. Setelah Orde Baru runtuh, Prabowo diberhentikan dari militer atas tuduhan terlibat dalam penculikan dan penembakan para mahasiswa, terlibat dalam aksi-aksi kerusuhan rasial dan pelanggaran HAM. Terpaksa lari ke luar negeri untuk menghindari mahmilub dari Dewan Jenderal. Atas kebaikan Presiden Megawati, Prabowo dijamin masuk kembali ke Indonesia setelah di luar negeri pengasingan selama 6 tahun. Melalui kegiatan bisnisnya, Prabowo seorang pengusaha kaya raya, mendirikan Partai Gerindra tahun 2008 dan 2009 ikut pemilu. Gerindra masuk Senayan dan 2009 bersama berpasangan Megawati sebagai capres, Prabowo menjadi cawapres dan mereka gagal. Pada 2014, Prabowo maju sebagai capres berpasangan dengan Hatta Rajasa dari Partai Amanat Nasional melawan Jokowi dari PDIP dan JK dari Golkar. Mereka kalah. Tahun 2019, Prabowo maju lagi capres berpasangan dengan Sandiaga Uno sebagai cawapres melawan Jokowi Ma'ruf Amin. Mereka maju melalui Gerindra dan PKS melawan Jokowi Ma'ruf Amin dari PDIP dan Nasdem. Prabowo Sandiaga Uno kalah lagi. Sebagai balas budi dari Jokowi atas dukungan Prabowo yang dalam pilihan gubernur DKI 2012, di mana Prabowo banyak membantu Jokowi terutama dari sudut keuangan.
Sehingga ketika dia berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama dari Gerindra, Jokowi memenangkan pertarungan gubernur tahun 2012 yang diusulkan oleh PDIP. Balas budi ini berbuah jabatan Menteri Pertahanan untuk Prabowo dalam Kabinet Indonesia Maju 2019 sampai 2024. Prabowo sangat menikmati jabatannya, walaupun tugas-tugasnya tidak ada yang berhasil dengan baik. Presiden tidak pernah menegurnya, bahkan membiarkannya saja. Karena Prabowo dalam setiap kesempatan yang ada memuji-muji Jokowi dan selalu menyatakan tegak lurus pada Jokowi. Prabowo yang sebelumnya sangat temperamental berubah lebih kalem, bahkan lebih Jokowi dari Jokowi itu sendiri. Rupanya Jokowi suka akan hal itu. Kita sebagai pemilih secara logis dan rasional tidak menemukan nilai apapun pada Prabowo untuk layak jadi presiden memimpin 273 juta rakyat. Karena di masa reformasi tidak ada karya nyata Prabowo untuk membantu rakyat. Prabowo hanya punya energi dan ambisi untuk berkuasa semata. Saudara, selanjutnya bagaimana dengan Gibran Rakabuming, pasangan Cawapres Prabowo? Baru berusia 36 tahun. Pendidikan tidak jelas di luar negeri. Dikenal sebagai pengusaha martabak yang konon kini sudah bangkrut. Umur 33 tahun dipaksakan menjadi wali kota Solo di sebuah kota kecil yang hanya terdiri dari 6 kecamatan. Dipaksakan oleh bapaknya Jokowi yang presiden. Program-programnya ditopang oleh kucuran dana dari pusat yang sangat besar atas nama proyek strategi nasional. Baru 2 tahun menjalankan tugas sebagai wali kota, melalui kekuatan kekuasaan yang dimiliki keluarganya, Gibran dapat menjadi cawapres Prabowo. Mengetahui profiling Gibran sangat minim sumber. Hal ini karena Gibran sangat tertutup kepada awak media ataupun ke publik. Gibran hanya bicara pendek, terkadang senyum, terkadang menggeleng, mengangguk, dan tak pernah diketahui atau dilihat dia berpidato untuk mengemukakan gagasan-gagasannya. Kita tidak pernah paham ke arah mana bangsa dan negara ini dibawanya bersama Prabowo. Setelah resmi jadi cawapres, Gibran diundang di berbagai kampus dan komunitas untuk menyampaikan gagasan-gagasan. Dia tak pernah hadir. Gibran lebih mengutamakan bagi-bagi uang pada kerumunan massa. Tidak jelas apakah itu pendukungnya atau bukan. Di kesempatan lain, Gibran bagi-bagi buku tentang dirinya yang ditulis oleh orang lain. Apakah Gibran kaya raya yang bisa bagi uang dan buku? Atau apakah itu uang negara yang digelontorkan dari APBN? Kesimpulan kita sebagai pemilih rasional dan logis, menurut profiling masing-masing, Prabowo dan Gibran sama sekali tidak layak sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Saudara, demikian kajian kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan pantau terus PJP Ginting Channel untuk konten-konten lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta
bunyikan lonceng notifikasi agar kami tetap dapat mengirimkan video dengan konten yang lain kepada Anda. Terima kasih.